Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi Insudi Ponorogo. Baiklah, pada pagi hari ini kami dari tim LPIPD Insudi Ponorogo, saya atas nama Bapak Fatih Triawan akan mencoba menjelaskan secara rinci dari sistem informasi akademik atau SIAKAD yang ada di Insudi Ponorogo, khususnya yang nanti akan mahasiswa-mahasiswa semuanya operasikan mulai dari semester awal sampai semester akhir hingga cetak transkrip nilai serta ijazah. Nah, langsung saja bagaimana cara mengoperasikan SIAKAD Insudi Ponorogo. Mari kita simak video pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi Insudi Ponorogo, mahasiswa angkatan baru dan mahasiswa angkatan lama. Perkenalkan, saya Bapak Fatih Triawan. Pada pagi hari ini Bapak akan mencoba untuk menjelaskan mengenai sistem informasi akademik yang ada di Insudi Ponorogo. Sistem informasi akademik ini sudah dibangun sejak tahun 2013 dan di dalamnya sudah ada database sejak tahun 2007 sampai sekarang. Nah, SIAKAD menjadi salah satu sistem informasi akademik bagi mahasiswa dan dosen juga, dan di dalamnya banyak sekali informasi mengenai administrasi, utamanya adalah administrasi perkuliahan, mulai dari pemrograman perkuliahan, kemudian cetak nilai, kemudian cetak leger, sampai pada akhirnya nanti adalah cetak ijazah dan transkrip nilainya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kalian buka Google Chrome atau browser, kemudian di sini kalian akan coba untuk ketik, masuk ke lamannya Insudi Ponorogo, seperti halnya pada tutorial sistem informasi pembelajaran di SIAKAD ini, semuanya juga sudah terintegrasi di web Insudi Ponorogo. Web Insudi Ponorogo sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, untuk SIAKAD ini khususnya untuk mahasiswa baru kita kenalkan agar nantinya di dalam proses pembelajaran bisa ada komunikasi dan kelancaran dalam sistem akademiknya. Nah, langsung saja, sistem informasi akademik ada di pojok, di pojok di atas. Kalian klik langsung, kemudian di sini akan muncul login untuk dosen atau karyawan dan login untuk mahasiswa. Kalian mahasiswa cukup login mahasiswa. Nah, login mahasiswa ini nanti secara otomatis ketika data sudah terinput di dalam sistem akan mendapatkan username dan password masing-masing. Username dan password bisa kalian dapatkan melalui administrasi petugas administrasi yang ada di fakultas masing-masing. Username dan password bersifat rahasia, kalian harus menjaganya. Selain itu juga kalian harus mengingat-ingat username dan password. Nah, jika kalian lupa, kalian bisa menghubungi pihak administrasi fakultas atau kalian bisa menghubungi pihak administrasi bagian administrasi akademik institut, seperti itu. Nah, langsung saja kita coba bagaimana caranya. Ini saya sudah siapkan dua username dan password mahasiswa. Satu kita coba masukkan ini username-nya, kemudian kita copy paste dan passwordnya ini kita copy paste. Kita login. Nah, untuk mahasiswa, laman sistem informasi akademiknya seperti ini. Ada foto. Nah, jika foto belum ada, bagaimana? Lengkapi foto melalui upload foto mahasiswa. Kalian ambil foto yang terbaik
dengan background warna merah. Fotonya menghadap horizontal ke depan dengan mata menghadap ke depan, ya, yang rapi. Dengan foto bebas, tidak boleh, karena foto ini nanti akan tercetak ke dalam kartu mahasiswa. Ya. Nah, di sini ada beberapa menu, saya kenalkan logout. Ini tentunya keluar dari sistem. Kemudian ada home, kita klik home-nya seperti ini, ya. Kemudian lengkapi data pribadi. Nah, data pribadi seperti ini. Ketika diinput dari laman PNB atau ketika kalian daftar online kemarin itu belum lengkap seperti ini, sehingga kalian jika ada data seperti katakanlah alamat yang belum lengkap, kalian wajib melengkapinya, ya, karena ini nanti akan ada hubungannya dengan pelaporan di sistem Kemenristekdikti atau sekarang Kemendikbud, ya. Jadi silahkan dilengkapi selengkap-lengkapnya jika kosong, termasuk yang penting adalah nomor ijazah, karena nomor ijazah ini menjadi salah satu syarat mahasiswa bisa terdaftar di laman PD Dikti untuk tahun sekarang, ya. Jadi wajib, bagi yang belum silahkan untuk dilengkapi, ya, karena itu data yang sangat penting, data pokok atau data pribadi ini. Kemudian setelah data pribadi lengkap, jangan lupa nanti upload foto. Ini foto, ya, tinggal kalian pilih, jangan melebihi kapasitas 10 MB, ya. Kalau besar diperkecil, di crop atau diedit dulu, ya, kemudian diupload. Setelah itu dari menu ini ada data. Di sini ada data, yaitu daftar dosen atau karyawan, ya. Daftar dosen dan karyawan semuanya ada. Selain kalian bisa melihat, kalian juga nanti akan bisa mencetak dari daftar dosen utamanya dan karyawan. Oke. Terus kemudian selain itu data mata kuliah. Data mata kuliah ini adalah mata kuliah yang dipasarkan untuk kalian selama kurang lebih 4 tahun atau selama kurang lebih satu masa perkuliahan, mulai dari semester 1 sampai semester 8 sebagai skripsi, ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian mengetahui mata kuliah yang dipasarkan, kalian cermati di sini jumlah SKS, ya, dan semesternya. Jadi dalam satu semester kalian akan menempuh di sini sekian mata kuliah ini. Perlu kalian ketahui bahwa mata kuliah yang ada di Insudi Ponorogo ini adalah sistemnya paket. Jadi karena paket, maka semuanya nanti akan terprogram satu paket sampai akhir. Nah, terus kemudian lalu bagaimana dengan mahasiswa transfer? Nah, mahasiswa transfer itu adalah mahasiswa yang bisa pindah prodi dari prodi kampus lain ke prodi Insudi Ponorogo dengan tingkatan kampus yang sama, artinya di bawah Kementerian Agama dan prodi yang sama. Itu bagaimana? Itu adalah pemrogramannya harus dilakukan sendiri, karena beberapa mata kuliah yang sudah ditempuh itu bisa diakui di prodi yang baru, di kampus yang baru, sehingga cukup mengambil secara mandiri mata kuliah yang belum diambil setelah pindah prodi atau mutasi. Termasuk juga yang pindah yang melanjutkan, artinya dari dulu D2, katakanlah D2 PGMI, kemudian ambil S1 PGMI, maka di sini tinggal mengkonversi mata kuliah yang sudah ditempuh di D2 dulu dengan mata kuliah yang baru, kemudian mengambil mata kuliahnya harus mandiri, tidak paket, ya. Maka itu yang harus sering dilakukan oleh mahasiswa mutasi dan transfer. Nah, kemudian setelah mata kuliah kalian tahu, nah ini memprogram KRS. Nah, pemrograman KRS itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kalian cukup menghubungi, ya, terutama yang reguler, bukan transfer atau mutasi, menghubungi pihak TU fakultas, apakah saya harus memprogram sendiri atau diprogramkan fakultas. Kalau sudah diprogramkan fakultas, berarti kalian tidak perlu memprogram sendiri, gitu ya. Tapi kalau diminta untuk memprogram sendiri, maka
kalian wajib memprogram sendiri. Karena kalau tidak memprogram sendiri, maka otomatis nama kalian nanti di absen tidak akan muncul. Nah, itu yang nanti akan menjadi repot sampai di penilaian akhir. Nilaimu juga tidak akan muncul di sistem informasi akademik. Maka komunikasi dengan administrasi fakultas itu sangat penting. Ya. Nah, kalau mahasiswa mutasi dan transfer harus memprogram sendiri, wajib. Kalau tidak, ya secara otomatis nama kamu tidak akan muncul di absensi, ya, dan kemudian nilainya pun tidak akan muncul di sistem informasi akademik. Maka komunikasi sekali lagi sangat penting dengan pihak administrasi fakultas. Oke, setelah program KRS, ya, umpamanya ini kita program Stergasa, kemudian kita lihat daftar mata kuliahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kalau mandiri tinggal centang, kemudian proses KRS otomatis satu. Semester ini di semester 2 mata kuliah ini akan masuk di laman jadwal dan absensi. Kemudian setelah KRS itu kalian terutama ini bisa mencetak beberapa, diantaranya ada data pribadi, ya, kalian bisa mencetak. Kemudian data dosen, kalian juga bisa mencetak data mata kuliah. KRS, utamanya KHS ini juga harus kalian cetak, utamanya untuk dimintakan tanda tangan ke DPA atau dosen wali. Nah, KHS juga demikian, kalian harus mencetaknya agar agar nanti kalian bisa mendapatkan hasil keterangan kuliahnya saya apa, saya hasilnya nilainya bagaimana, sudah keluar apa belum, itu seperti yang ada di sini, ya, seperti itu. Nah, oke, setelah KRS kalian bisa mencoba untuk mencetak KHS. KHS ini formatnya seperti ini. Kalian lihat, nah ini nilainya yang sudah keluar. Nilai yang baik adalah A, B, ya, nilai C itu masih lulus, yang nggak lulus adalah nilai D, itu nggak lulus. Kalian harus mengulang di semester berikutnya. Jadi nilai yang ngulang seperti itu. Kalau C nggak perlu ngulang. Tapi kalau kalian kurang senang dengan nilai C, maka bisa mengulang pada tahun berikutnya. Nah, itu ya. Kemudian jangan lupa setelah mencetak KHS ini kalian harus memintakan tanda tangan ke ketua program studi atau kaprodi masing-masing, ya. Terus kemudian setelah itu mencetak ledger atau rekap nilai. Rekap nilai itu adalah nilai-nilai secara selama perkuliahan. Nah, itu ketika masuk tahun 2019 maka berarti sekarang akan menginjak semester 3. Berarti yang sudah keluar adalah semester 1 dan semester 2. Ini adalah ledger. Di sini kalian dapat mengetahui apa? Nilai angkanya, nilai mutunya, nilai kumulatifnya, IPK juga akan keluar. Ya. Saya ingatkan, IPK sangat penting, maka kalian jangan sampai IPK di bawah 3. Kalau di bawah 3 itu sangat kurang. Jadi minimal kalian harus memiliki IPK 3,01. Itu baru nilai yang bisa dianggap memiliki bobot. Kurang dari itu dianggap kurang berbobot, maka sangat penting. Nah, kemudian setelah rekap nilai, yaitu kalian bisa mencetak KTM masing-masing. Jadi KTM kita bisa mencetakkan, kalian cetak sendiri. Formatnya kita sudah buat, kalian cetak di kertas ABS boleh, kemudian dilaminating, atau dicetak di kertas PVC ID card juga baik, ya. Nanti kemudian kalian laminasi juga, dan kemudian kalian simpan sebagai identitas kartu mahasiswa kalian kuliah di Insuri Ponorogo. Nah, fotonya belum terisi, maka fotonya akan kosong. Maka mengupload foto itu sangat penting agar data kalian lengkap, ya. Fotonya juga ada, alamatnya juga ada. Di sini alamatnya belum ada, karena di data pribadi alamatnya nanti belum ada. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sistem informasi akademik, mulai dari kalian utamanya adalah melihat
data sendiri, data dosen, daftar mata kuliah, program KRS atau kartu rencana studi, kemudian mencetak KHS atau kartu hasil studi, legal, dan mencetak KTM. Itu yang ada di menu siakat bagi mahasiswa. Nah, kalau kurang jelas bisa silakan langsung ditanyakan ke admin fakultas atau ke unit lembaga pusat informasi dan pangkalan data Institut Ponorogo. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.